Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami menghadap di tata hadirat-Mu yang maha kudus Bapa. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Roh Kudus, Guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Lifehouse Family. Apa kabar saudara? Kalau Kamis kemarin kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saat-saat ini adalah kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, ini adalah saat-saat murid-murid menunggu di atas loteng Yerusalem akan turunnya Roh Kudus. Mari saya mau ajak kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita eksposisi, masih ada taliannya. Saya harus mundur dulu sedikit ketika Tuhan Yesus mau terangkat, sebab ini ada hubungannya. Kita mau eksposisi dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan dulu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka judul khotbah kita pada kesempatan ini adalah What next? Apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita lihat ayat yang ke-6 tadi, ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, para murid tentunya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Oke, saya mau kita fokus dulu pada kalimat ini, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat miris. Kenapa saya katakan sangat miris? Sebab pertanyaan ini menandakan kebebalan para murid, ketidakmengertian para murid, ketidakmengenalan apa maksud dan tujuan Mesias yang sebenarnya. Mereka sejak awal mengikut Tuhan Yesus, mereka mengharapkan suatu perubahan hidup karena mereka diangkat oleh rabi sebagai murid. Ingat, cita-cita semua anak-anak kecil Israel pada zaman dulu adalah menjadi murid seorang rabi. Sebab menjadi rabi adalah kasta yang sangat tinggi, adalah sebuah pride, sebuah gengsi, sebuah kedudukan dalam masyarakat yang sangat dihormati. Mereka sangat ingin menjadi rabi, saudara, ya. Mereka senang jadi murid rabi. Mereka berada di pinggir danau karena memang tidak ada rabi yang mau mengangkat mereka sebagai murid. Di tengah-tengah pengiringan, tiba-tiba ada kasakusuk bahwa yang mereka ikuti ini bukan sekedar rabi, tetapi Mesias. Wow, this is very jackpot. Ini adalah jackpot yang sangat besar. Kenapa? Sebab tentunya mereka punya gambaran Mesias menurut versi mereka sendiri adalah Mesias yang dengan pedang naik kuda putih
dan akan berkuasa di seluruh tanah Israel. Jadi gambaran mereka kalau mereka menjadi pengikut seorang Mesias, maka mereka juga akan menjadi pejabat-pejabat yang berkuasa di daerah tersebut. Bukankah ini sebuah jackpot? Seperti orang yang menjagokan jago-jago politik tertentu, kalau dia naik, yes, jackpot. Nah saudara, ini yang terjadi pada murid-murid. Dan ketika mereka mulai mengikut Yesus, Tuhan terus beritahu siapa Mesias yang sebenarnya. Mesias harus diserahkan, harus menderita, bahkan mati, dibangkitkan di hari yang ketiga. Yesus disalibkan, mereka lemas. Kita sudah membahas beberapa saat yang lalu. Mereka lemas, ya jadi rabi beloman, jadi Mesias juga batal, menurut versi mereka tentunya. Tetapi Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali ke antara mereka dan menjelaskan lagi. Diharapkan mereka sudah bisa mengerti. Tetapi pertanyaan ini menunjukkan keduniawian mereka. Mereka masih berpikir bahwa Mesias yang hadir adalah Mesias yang akan memberikan kebebasan secara fisik karena mereka saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Maka mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pemulihan fisik. Maksudnya, Tuhan mau nggak supaya kita nggak dijajah lagi loh sama Romawi? Maka saya katakan pertanyaan ini adalah pertanyaan kebebalan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan ketidakmengertian. Makanya ayat yang ke-7 Tuhan meresponi gini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau saya boleh ganti dengan bahasa sehari-hari, ketika dengan bebalnya murid-murid bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini juga? Jawab Yesus, kalau saya boleh ganti dengan bahasa sehari-hari, bukan urusan lo. Nah ini kan diperhalus, jadi engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tapi dalam bahasa sehari-hari, bukan urusan lo. Bebel banget sih, nggak ngerti-ngerti. Kenapa mereka bisa seperti ini, saudara? Sebab mereka masih berpikir kenyamanan hidup. Apa itu hidup yang ideal menurut mereka? Mereka sendiri masih nggak jelas apa maksud dan tujuan mengikut Yesus. Maka Tuhan bilang, bukan urusan lo. Kenapa? Ini bebel, tidak ngerti-ngerti. Nah seringkali dalam hidup kita juga seperti murid-murid, saudara. Tulalit sama Tuhan, nggak nyambung. Mungkin sekarang anak-anak yang atau saudara yang mendengarkan yang kelahiran tahun 2000 ke atas mungkin tahu kata tulalit, tapi bingung kenapa sih orang nggak nyambung dibilang tulalit. Kalau telepon zaman dulu, saudara, kalau salah sambung itu bunyinya tolalit gitu ya. Memang sekarang udah nggak ada yang kayak begitu ya. Sekarang semua telepon pakai handphone. Kalau salah paling nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Tapi kalau telepon zaman dulu, kalau saudara pencet nomor telepon dan nomor telepon itu tidak ada, bunyinya tolalit, maka suka dibilang tolalit, nggak nyambung. Nah seringkali kita juga suka nggak nyambung sama Tuhan. Mau tahu buktinya? Buktinya adalah seringkali dalam doa-doa kita, ketika kita berdoa, mungkin kita tidak sadar, seolah-olah tapi ketika kita berdoa, kita yang lebih ngerti dari Tuhan. Sehingga kita yang mau ngatur Tuhan. Tuhan gini loh, Tuhan gitu loh. Jadi kita yang ngatur Tuhan. Ini seperti murid-murid mau ngatur Tuhan. Nggak nyambung. Frekuensinya nggak nyambung. 1 FM, 1 AM. Udah, tolalit. Kayak ayam ketemu sama bebek. 1 kokok petok, 1 kuek 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 kuek. Jadi nggak nyambung, saudara. Nah seringkali kita juga begitu. Karena kita kurang belajar, pemahaman kita tidak lengkap, sehingga kita berdoa pun bisa nggak nyambung sama Tuhan. Seolah-olah kita lebih ngerti dari Tuhan. Lalu kita coba atur Tuhan untuk berbuat sesuatu, di mana seolah-olah kita lebih paham daripada Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, loh kok jadinya bukan kita yang ikut jalan dia, tapi Tuhan yang ikut jalan kita. Nah kan jadi aneh, saudara ya. Bukan Tuhan yang ikut
bukan kita yang ikut Tuhan, tapi kita mau Tuhan yang ikut kita. Berapa sering kita berdoa seperti itu? Bahkan ada banyak orang yang mendefinisikan iman pun dengan cara-cara yang salah. Makanya iman itu seringkali jadi kayak alat otorisasi aja. Kayak saudara lagi paksa bos saudara tanda tangan, sedangkan driver semua adalah menurut keinginan saudara. Bos tanda tangan, harus setuju ya. Nah itu kira-kira. Jadi nggak nyambung frekuensinya. Bos di kantor aja, kalau saudara bikin sesuatu, saudara yang rancang semua untuk kepentingan saudara, tapi tidak sesuai dengan cara berpikir bos, terus saudara paksa bos tanda tangan, you bisa dipecat loh. Apalagi sama Tuhan, aduh. Tapi untungnya Tuhan baik ya. Coba kalau Tuhan dikit-dikit main pecat, dipecat dari jadi manusia, udah deh. Ya, nah makanya jawab Yesus, sekarang Tuhan harus keras mau gak mau. Bukan urusanmu. Mengenai masa dan waktu gak usah tahu. Itu artinya apa? Sekarang Tuhan ini udah mau terangkat ke surga loh. Gak ada banyak waktu lagi. Sekarang Tuhan memaksa murid-muridnya untuk ikut dalam jalannya dia. Harus tunduk pada kemauan Tuhan. Bukan Tuhan tunduk pada kemauan mereka. Mereka yang harus tunduk pada kemauan Tuhan. Setelah ini mereka akan segera menyaksikan Yesus naik ke surga. Lalu mereka mesti ngapain? What next? Oke, Yesus sudah terangkat ke surga. Mereka menyaksikan what next? Itu yang jadi sentral pembicaraan kita pada kesempatan ini. What next? Apa yang murid-murid harus lakukan? Coba saya mau saudara baca dulu di ayat 12 dan 13. Nanti kita balik. Kita teruskan dulu pembacaan kita. Ayat 12 dan 13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ini yang dikenal dengan loteng Yerusalem. Mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ini bukan Yudas Iskariot, sebab Yudas Iskariot sudah mati ya. Nah, mereka menantikan Roh Kudus seperti yang dijanjikan di ayat yang ke-8. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Tadi setelah Tuhan bilang engkau tidak perlu tahu masa dan waktu, tetapi kamu ya, jadi bukan urusan lu. Bukan urusanmu kapan Tuhan mau memulihkan ini. Tetapi kamu, artinya yang menjadi urusanmu. Kalau kamu menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi memang mereka setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka langsung berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka tidak boleh hanyut pada euforia, "Hore, Tuhan naik ke surga." Mereka pasti hanyut dalam euforia itu, masih takjub, melihat dengan mata telanjang Tuhan naik ke surga, tapi nggak boleh hanyut di dalam situ saja. Dan mereka pasti ingat bahwa Tuhan akan menjemput mereka kembali, sebab Tuhan sudah menyatakannya. Ketika mereka melihat peristiwa itu, Yesus naik ke surga dengan mata telanjang, mereka pasti ingat apa yang Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 2 dan 3 kepada mereka. Begini bunyi firman Tuhan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ," mereka pas melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dia ingat pasti, "Oh, Tuhan pergi ke situ loh. Dan aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Mereka pasti ingat, saudara.
Mereka kumpul, tapi dengar baik ini. Mereka nggak bisa cuma diem-diem di loteng Yerusalem dan berdoa terus. Mereka harus bergerak, harus keluar, harus menjadi yang namanya ini saksi Kristus. Mereka nggak bisa cuma diem menunggu, then what? Mereka harus bergerak keluar dan menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita rangkaikan lagi dari awal, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini juga? Tuhan bilang, bukan urusanmu masalah itu. Soal kapan Israel dilepaskan dari penjajahan Romawi bukan urusanmu. Tapi kalau urusanmu yang satu ini, Roh Kudus akan turun, kamu menerima kuasa, kamu bergerak. Kamu jadi saksiku. Saudara, banyak orang yang berdoa aja tapi gak pernah ngapa-ngapain. Dengar baik ini saudara. Orang yang terlihat berdoa belum tentu rohani. Saya ulang lagi. Orang yang terlihat berdoa belum tentu rohani. Tetapi orang yang rohani pasti berdoa, sekalipun saudara tidak melihatnya. Saya ulang lagi, orang yang terlihat berdoa itu belum tentu rohani, tetapi orang yang rohani pasti berdoa. Kalau orang yang tidak berdoa pasti tidak rohani, tapi orang yang terlihat berdoa belum tentu rohani. Karena kadangkala hal ini bisa dijadikan komoditas dan jadi jualan jasa. Makanya banyak pendoa syafaat palsu. Bukannya nggak ada loh pendoa syafaat, tapi banyak yang palsu. Yang menawarkan jasanya, ini komoditasnya. Lalu mengesankan dia VIP-nya Tuhan, dia lebih dekat sama Tuhan. Kalau dia yang doakan, Tuhan lebih cepat dengarnya. Ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini mengelabui orang lewat klaim pesan-pesan Tuhan. Dia akan mengklaim dirinya dapat wahyu khusus dari Tuhan. Saudara, ingat, orang yang terlihat berdoa belum tentu rohani. Tetapi orang yang rohani pasti berdoa. Orang yang rohani pasti akan terlihat dari buah hidupnya, dari cara dia berucap, cara dia berkata, bertindak, perasaan hatinya, semua sinkron dan selaras. Benar, mereka memang harus berkumpul. Mereka harus menunggu, mereka harus berdoa. Untuk apa, saudara? Nah, ini adalah peristiwa pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Jadi ada lidah-lidah api segala. Ya, peristiwa pertama kali, saudara. Kalau di Lifehouse Community saya tidak akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Saudara dan saya nggak perlu menunggu lagi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Apalagi kalau ada yang berdoa, tungguin lidah-lidah api. Nggak akan ada lagi lidah-lidah api itu. Itu kan hanya pentahbisan gereja pertama kali muncul. Atau pertama kali Roh Kudus dicurahkan secara permanen untuk tinggal di dalam manusia. Sebab zaman perjanjian lama dulu emang Roh Kudus belum ada, pastor? Ada, tapi Roh Kudus kalau hinggap di seseorang hanya temporal, hanya sesaat. Sesudah itu tidak hinggap lagi. Tetapi di zaman perjanjian baru ini, dan ini ditandai sebagai peristiwa awalnya, Roh Kudus tinggal secara permanen. Makanya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita nggak perlu menunggu kapan bait Allah ketiga didirikan. Sebab ada yang berkata, kalau bait Allah didirikan lagi itu tanda akhir zaman. Saudara, terserah mau orang Yahudi bikin atau enggak, tapi untuk orang percaya saya mau kasih tahu saudara, kita yang harus membangun bait Allah. Maksudnya apa? Kita lah bait Allah itu. Nah, terus gimana saya membangunnya? Kita membangunnya
dengan kekudusan hidup, dengan hidup seturut kehendak Tuhan, hidup menjaga kesucian Tuhan. Itulah baru kita mempraktekkan bahwa hidup kita adalah bait Roh Kudus. Kita nggak usah tunggu yang di luar sana, saudara. Ya, sebab zaman sekarang ada yang pasang satelit live untuk lihat live dari Israel. Saya kasih tahu saudara, nggak usah kita ikut yang gitu-gituan. Yang penting hidupmu jadi bait Roh Kudus. Nah, itu kan dulu pertama kali, makanya peristiwanya spektakuler. Ibarat orang kalau mau buka toko kan saya pernah bilang gunting pita. Tapi kan nggak tiap hari ke toko gunting pita. Itu mah otaknya kurang 1 on. Tiap hari datang ke toko gunting pita, besok datang lagi gunting pita lagi. Apaan begitu? Cukup pertama kali tokonya buka gunting pita, ya udah potong tumpeng gunting pita. Kan nggak setiap minggu potong tumpeng gunting pita. Nah, jadi peristiwa lidah-lidah api itu terjadi 1 kali saja saat itu. Jadi sekarang kita jangan, ayo pastor kita doa dong, kita nantikan lidah-lidah api. Nggak ada, adanya lidah sapi di restoran Padang. Udah ya, lidah api udah nggak ada lagi, sudah. Mereka harus menunggu, memang menantikan Roh Kudus turun. Nah, di ayat yang tadi kita baca, kita akan lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Waduh, orang kalau dengar kata kuasa nih seneng pasti. Bisa kuasa turun kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi memang kalau tidak ada Roh Kudus, kuasa itu tidak ada. Nah, kuasa itu seperti apa? Nah, kita mesti perhatikan di sini, kalau Roh Kudus turun atas seseorang, orang itu akan menerima kuasa. Kuasa di sini dunamis, yang berarti strength, kekuatan, power to do miraculous work. Kekuatan untuk membuat mujizat. Jadi saudara jangan salah ya. Gini, Yohanes 1 ayat 12 itu juga ada kata kuasa. Kalau kamu menerima Dia, Yesus, kita akan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ exousia, yang lebih tepat digunakan transliterasi sebagai hak. Kamu punya hak sebagai anak-anak Allah. Tetapi kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa juga, tapi ini dunamis, strength to do miraculous work. Tapi terjemahannya bukan sampai di situ, ada moral power. Ini kamus loh yang tulis. And excellence of soul. Nah, kita bahas satu-satu. Biasa orang hanya fokus pada miraculous power. Saudara, miraculous power, kekuatan untuk membuat mujizat dahsyat, itu memang bisa terjadi dan benar adanya. Tapi ingat ini konteks penginjilan, konteks menjadi saksi, konteks penginjilan. Miraculous power ini bukan untuk gagah-gagahan, apalagi bahan jualan. Sama sekali bukan. Ini untuk jadi saksi, ya. Jadi kita di Life House, ya, nanti kita akan mulai offline, saya akan umumkan, ya. Kita rencana offline di bulan Juni, mulai minggu pertama kita akan mulai offline service, saudara. Kita tidak akan jualan miraculous power ini, saudara. Yang mau duduk paling depan, kolektenya harus lebih besar ya. Nanti urapannya lebih cepat sampai, mujizatnya lebih afdol. Kan nggak begitu, saudara. Miraculous power ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya kalau saya melakukannya terus hebat kan gua. Makanya jangan coba-coba. Lu ini bukan buat gagah-gagahan, bukan buat pamer, saudara. Konteksnya ini adalah untuk jadi saksi penginjilan, untuk pelayanan orang non-Kristen. Ingat itu. Miraculous power ini juga dicatat dalam Markus 16 ayat 17 sampai 19. Coba saya bacakan dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lihat ini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi apa yang tercatat di Injil Markus ini masih punya korelasi dengan Kisah Rasul 1, saudara. Yang tadi kita baca, ini peristiwa sebelum terangkat ke sorga. Memang dunamis itu begini, mereka akan megang ular. Sekalipun minum racun maut. Ingat konteks penginjilan. Saudara jangan coba-coba di sini, ya pergi ke Mangga Besar itu kan ada tukang jualan sop ular kobra, terus saudara bilang, mas ini mas, saya mau buktiin mas, saya pegang. Saudara dipatok pasti bisa mati. Ya, saya udah sering ceritakan di YouTube aja, saudara search. Ada gereja di Amerika, pendetanya mau mendemonstrasikan kuasa Allah di depan jemaatnya, dibawa ular, akhirnya dipatok, metong beneran. Kuasa Allah itu gak perlu didemonstrasikan, saudara. Allah itu memang sudah berkuasa, tetapi dalam konteks penginjilan bisa. Kalau untuk orang Kristen, kalau saya bicara sama saudara, gak perlu lagi didemonstrasikan. Saudara sudah orang percaya, yang perlu adalah didewasakan. Kalau dalam konteks penginjilan, ini bisa terjadi. Misalnya saudara lagi di pedalaman tertentu. Saudara punya beban, Tuhan suruh saudara pergi entah ke pedalaman mana, saudara ditangkap, lalu saudara dikasih ular berbisa. Itu saudara belum tentu mati, ayat ini bisa digenapi. Konteks penginjilan. Tapi kalau di sini, yuk jangan coba-coba. Jangan coba-coba, metong pasti. Ya, jangan coba-coba. Jadi ayatnya harus dimengerti konteksnya penginjilan. Nah makanya tadi kan saya katakan dunamis ini luar biasa. Ada power to do miraculous work. Ingat, miraculous work itu untuk tujuan penginjilan, bukan untuk gagah-gagahan, apalagi barang jualan. Tapi ada terjemahan yang lain juga yang luar biasa, moral power, excellence of soul. Nah, kalau untuk kita, saudara yang menyaksikan ini sebagian besar yang sudah Kristen, atau jemaat gereja Tuhan, jemaat Lifehouse Community yang saya kasihi, kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, ada sebuah moral power. Ada sebuah moral power. Maka dengar baik statement ini. Orang yang benar memiliki Roh Kudus pasti hidup kudus. Pasti hidup kudus. Enggak bisa. Jadi mau kita miraculous power ataupun moral power, saudara, gunanya cuma satu. Jadi saksi. Udah itu aja. What next? Jadi saksi. Nggak usah mikir yang macem-macem. Jadi saksi. Dan di sana dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kan mereka saat itu di Yerusalem. Tuhan nggak bilang jadilah saksi ke ujung bumi, Samaria, Yudea, baru Yerusalem. Enggak, dari Yerusalem dulu, jadi saksi dari yang terdekat dulu, dari keluarga dulu deh jadi teladan. Dengar baik ini, orang yang bisa jadi berkat, jadi teladan di tengah-tengah keluarganya, pasti bisa jadi saksi di luar. Kenapa? Sebab kalau di lingkungan orang-orang terdekat, di keluarga, itu ibaratnya yang tahu baik buruk kita. Kan ada pepatah yang bilang, dari jauh wangi, kalau dari dekat busuk. Pepatah itu jangan sampai berlaku dalam hidup orang percaya. Kalau saudara bisa jadi teladan, kalau orang yang tinggal sama saudara serumah bisa merasa diberkati dengan kehidupan saudara, bisa merasa saudara betul menghidupi apa yang saudara katakan, ya.
saudara pasti bisa jadi saksi di luar. Kenapa? Sebab saudara hidup apa adanya, ya memang ini loh kehidupanku sehari-hari. Saudara nggak perlu berupaya berpura-pura di luar sana. Tetapi orang yang ceritanya jago pelayanan di luar, tapi keluarganya bermasalah, dia nggak bisa jadi teladan di rumahnya sendiri, tapi kalau di luar terlihat hebat pelayanannya. Dengar baik ini, fondasinya rapuh, itu rawan untuk roboh. Satu hari kelak bisa roboh. Makanya saya ingatkan Lifehouse Family, ya. Saudara mungkin bisnismen ulung, saudara punya perusahaan yang besar-besar, yang hebat-hebat, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus ingatkan, jangan lupa membangun keluargamu. Jangan sampai kita cakap membangun perusahaan, kita gagal membangun keluarga. Bangun keluargamu, sebab keluarga itu tiang fondasi, tiang penopang. Kalau saudara berhasil jadi saksi dari yang terdekat, saudara bisa jadi saksi ke yang jauh. Tapi masalahnya ada banyak orang hanya bisa jadi saksi untuk yang jauh. Kenapa? Sebab hidupnya, udah deh lu jangan lihat gua dari deket deh, entar lu mual muntah lagi. Loh, gimana? Justru harus bisa ngelihat kita dari deket. Kalau dari deket gak bermasalah, dari jauh pasti gak bermasalah. Ya, oke, yuk kita belajar ya untuk betul-betul punya kehidupan yang tulus, yang sincere dari kehidupan sehari-hari kita. Ayat ke-11 yang terakhir. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, saya tutup dengan kabar sukacita ini. Kita semua akan melihat Yesus datang di awan-awan permai. Ini bukan isapan jempol, ini bukan omong kosong. Satu hari kelak, saya nggak tahu kapan waktunya, tapi ini pasti terjadi. Kalau saudara yang mendengarkan kebenaran ini, saudara adalah orang yang tidak sempat mengalami kematian fisik, dan sejarah dunia ini diakhiri, maka saudara akan menjadi saksi mata dengan mata telanjang. Kalau murid-murid dengan mata telanjang melihat Yesus terangkat ke surga, Alkitab berkata, dengan cara yang sama. Kalau kita generasi terakhir, kalau dalam sebuah perlombaan estafet kita pelari terakhir, maka saudara dan saya juga yang akan dengan mata telanjang menyaksikan dia datang di awan-awan permai. Untuk apa? Untuk menjemput saudara dan saya yang hidup berkenan di hadapannya. Itulah sebabnya setiap doa berkat saya selalu katakan, dia yang menjemput kita. Siapa kita? Orang yang KTP-nya Kristen? Bukan. Dia Kristus yang akan datang di awan-awan permai untuk menjemput orang-orang yang hidup seturut kehendaknya, yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Akhir kata, tetap semangat, jadi saksi. Roh Kudus sudah turun ke atas saudara. Saudara gak perlu menantikannya lagi. Roh Kudus sudah ada di dalammu. Cuman persoalannya, kadangkala kita yang mau ambil kendali hidup ini. Kita tidak mau membiarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita maunya kita yang memimpin Roh Kudus. Ini yang tidak boleh, saudara. Ya. Saya berdoa karena Roh Kudus sudah turun ke atas saudara. Saudara bisa jadi saksi, mulai dari yang terdekat, sehingga saudara bisa jadi saksi sampai ke yang jauh sekalipun. Dan bila Tuhan mengizinkan, kita adalah saksi di mana kita menyaksikan Yesus datang menjemput kita di awan permai. God bless you all. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi aku berdoa Tuhan, Tuhan mewahyukan buat kami.
hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Tuhan mewahyukan kepada kami apa menjadi isi hati Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat Lifehouse Family yang menyaksikan online Sunday Service ini. Dan sekarang saudaraku, kita bangkit berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan sanak family, diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan pekerjaanmu, diberkati Tuhan buat tanganmu, diberkati Tuhan apapun yang kau kerjakan. Dengan satu catatan, sebab engkau harus menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.